kita masih boleh bertemu kembali dalam sekolah minggu kita. Ayo Pastor mau mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan pagi ini. Kita mau mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, ke dalam hidup kita, membimbing kita, menuntun kita dalam setiap langkah hidup kita. Bapak yang di surga, selamat pagi Bapak. Terima kasih, kami bersyukur karena pagi ini kami masih boleh bersekolah minggu, mengikuti ibadah sekolah minggu bersama dengan teman-teman kami. Walaupun kami beribadahnya di rumah kami masing-masing, tapi kami tetap dengan semangat mengikuti, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami, kepada papa mama kami, kepada semua keluarga kami. Dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu dan kami akan melakukan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik masih tetap berdiri. Kita mau nyanyikan Mas Sekolah Minggu. Kita nyanyikan dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Langsung ajak kita bernyanyi lagu pujian ini.
Kita bersyukur hari ini kita kembali lagi bersekutu sekolah minggu walaupun dengan virtual online di rumah masing-masing. Nah, hari ini Lose akan membahas satu topik, ya, yaitu tentang persembahan. Tapi sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini atas penyertaan pemeliharaan Tuhan sepanjang hari-hari yang kami lewati. Kami bersyukur Tuhan berikan kesehatan yang baik. Tuhan, kami bersyukur juga Tuhan memelihara keluarga kami, sekeluarga kami, papa mama kami, dan adik abang kami sekaliannya. Tuhan setelah pelihara. Kami bersyukur hari ini di hari Sabatmu kami kembali boleh bersekutu, kami boleh bernyanyi, kami boleh memuji Tuhan, dan saat ini waktunya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami, biar Roh Kudus menolong kami untuk mengerti firman-Mu, dan kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah Lose yang menyampaikan, dan kami semua yang mendengarkan, biar kami boleh mendapatkan berkat rohani. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, hadirin sekalian, persembahan. Persembahan itu adalah apa? Arti persembahan itu apa? Yaitu wujud, ungkapan, rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Ya, nah kenapa terima kasih kepada Tuhan? Kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Karena Tuhan sudah memberikan berkat, anugerah, pemeliharaan, dan penyertaannya di dalam hidup kita. Maka kita mengungkapkan rasa syukur kita, mengungkapkan rasa ucapan terima kasih kita kepada Tuhan, karena Tuhan telah memelihara dan memberkati kita. Dengan kata lain, ya, persembahan adalah sikap berterima kasih kepada Tuhan. Nah, kita melihat persembahan. Kata persembahan itu ada kata apa? Sembah. Di situ ada kata sembah. Berarti ada sesuatu yang kita sembah di dalam persembahan itu. Ada unsur penyembahan di dalam persembahan itu. Jadi ketika kita memberikan persembahan, itu diberikan kepada seseorang yang kita sembah. Seseorang yang kita sembah, yang maha kuasa. Oleh sebab itu, persembahan itu tidak boleh asal-asalan, tidak boleh sembarangan, ya. Karena persembahan itu diberikan kepada seseorang yang berkuasa. Kita memberikan wujud terima kasih kita kepada yang berkuasa itu. Nah, ada sebuah kisah di dalam Alkitab, ya. Ada seorang ibu yang sangat sederhana. Karena sederhananya dia sangat miskin. Kemudian dia ditinggali oleh suaminya, sehingga disebut di dalam kisah itu adalah janda yang miskin. Bagaimana janda yang miskin ini dia memberi persembahan? Ya, nah itu tercatat di dalam kitab Markus yang pasal yang 12 ayat 41 sampai 44. Nanti kita akan melihat bagaimana kisah ini, ya, yang akan diperankan oleh teman-teman kita, yaitu Gabriel, Michelle, dan Lose Susan. Kita melihat bagaimana kisah di dalam Markus itu yang mereka perankan di dalam sebuah drama, bagaimana sikap motivasi mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita lihat berikut ini. Pada suatu kali Yesus dan murid-muridnya duduk dekat di bait Allah, dekat dengan kotak persembahan, sambil memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam kotak persembahan tersebut. Datanglah beberapa orang membeli persembahan dalam berbagai sikap dan motivasi. Ada seorang kaya, dia memamerkan jumlah persembahannya sebelum memasukkan uangnya ke dalam kotak persembahan, dengan tujuan supaya agar orang-orang lain bisa melihat betapa besar jumlah persembahan yang dia berikan.
Datanglah seorang kaya lagi yang lain. Dia terkejut melihat jumlah persembahan orang kaya yang tadinya begitu banyak. Dan dia berpikir seberapa besar dia akan memberi persembahan dari dirinya. Dengan berhati dia akan memberikan uang persembahan itu, dan dia berpikir ulang, ternyata dia akan memberikan persembahan yang lebih kecil. Itu pun dengan rasa berat hati. Kemudian datanglah seorang janda miskin. Dia datang dengan sederhana. Dia mendekati kantong persembahan dan dia memberikan uang persembahannya secara sembunyi-sembunyi, karena dia hampir tidak mempunyai apa-apa lagi untuk diberikan. Ia memasukkan 2 keping uang tembaga dengan perlahan-lahan. Semua tindakan janda miskin itu menjadi perhatian Yesus. Dan Yesus ingin agar para murid-muridnya untuk memperhatikan apa yang dilakukan oleh janda miskin ini. Yesus memanggil murid-muridnya dan memperhatikan apa yang dilakukan oleh janda miskin ini. Yesus mengatakan pada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak dari semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, sedangkan janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya." Janda itu memberikan dari kekurangannya, dari kemiskinannya, segalanya yang dibutuhkan olehnya untuk hidup. Sebaliknya orang-orang kaya itu memberi dari kelimpahannya. Si janda memberi uang yang terakhir yang dimilikinya. Ini sekalian kita sudah lihat bagaimana teman-teman kita dalam susah memerankan kisah di dalam Markus itu. Bagaimana sikap dan motivasi orang memberikan persembahan. Apa yang kita pelajari dari kisah ini? Langsung akan memperlihatkan 2 yang kita mau belajar. Pertama adalah sikap iman kita. Sikap iman kita ketika kita memberikan persembahan. Ya, ketika kita memberikan persembahan, bukan soal jumlahnya, bukan soal besar, banyak, atau sedikitnya, tapi bagaimana sikap iman kita untuk memberikan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena apa yang kita miliki itu semua adalah berasal miliknya Allah. Bagaimana sikap iman kita kembalikan kepada Allah sang pemilik. Nah, seperti kisah Abraham mempersembahkan Ishak. Ya, Abraham dia sudah berumur tua, jadi dia memiliki anak. Kemudian dia minta kepada Tuhan, dia meminta berkat kepada Tuhan, dan Tuhan mengabulkan. Tuhan mengabulkan apa? Seorang anak kepada Abraham, yaitu Ishak. Nah, suatu ketika Tuhan mau melihat imannya Abraham. Ya, Tuhan mau melihat imannya Abraham. Bagaimana sikap iman Abraham? Nah, Tuhan menyuruh Abraham untuk menyerahkan, menyerahkan anaknya Ishak yang satu-satunya yang sudah dia berumur lama untuk mendapatkan Ishak, tapi Tuhan memintanya kembali. Bagaimana sikap Abraham? Dia taat, karena dia sadar itu adalah milik Tuhan. Ishak itu adalah milik Tuhan, itu adalah pemberian Tuhan, sehingga ketika Tuhan meminta kembali, dia harus taat. Dan Abraham juga memberikan Ishak kepada Tuhan. Ternyata Tuhan hanya mau melihat sikap iman Abraham. Demikian juga dengan persembahan kita, bukan soal banyak, besar, kecil,
berapapun, tapi bagaimana sikap iman kita ketika kita memberikan persembahan. Karena kita mau sadar apa yang kita beri itu adalah milik Tuhan. Kita hanya kembalikan dengan ucapan syukur, ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Ya, dan kedua, apa yang kita pelajari? Yang pertama tadi apa? Sikap iman kita. Yang kedua adalah sikap hati kita. Dan di dalam memberi persembahan, yaitu sikap yang bagaimana? Sikap yang rasa bersyukur, rasa berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memelihara kita, Tuhan telah mencukupkan segala kebutuhan kita, Tuhan telah memberkati semua pekerjaan kita, semua Tuhan pelihara. Dan sebagai ungkapan syukur kita memberikan persembahan. Ya, jadi di dalam kisah itu Tuhan memperlihatkan kepada kita bagaimana sikap orang memberi persembahan. Tadi datang seorang kaya, ya, dia merasa dia hebat, dia merasa dia mempunyai kekayaan itu, dan dia merasa dia berkuasa atas uang yang dia pegang. Kemudian dia merasa tinggi hati untuk sombong untuk memberikan persembahan. Datang lagi seorang lagi yang memiliki uang, ya, ketika dia memberikan persembahan, dia merasa berat hati karena dia merasa uang itu dia bisa dipakai untuk yang lain. Kenapa saya harus memberikan besar kepada Tuhan? Saya berikan aja yang kecil kepada Tuhan. Toh Tuhan tidak tahu, ya kan? Nah, tapi dengan hati yang berat itu adalah salah, itu adalah sikap yang tidak benar. Kemudian kita lihat tadi yang ketiga adalah soal menjaga miskin. Bukan soal kecil besar yang dia berikan, tapi kita lihat bagaimana sikap hatinya. Dia tidak sembarangan, dia tidak asal-asalan, dia memberikan. Dia merasa hidup dia ada di tangan Tuhan. Dia merasa hidupnya ada, Tuhan pasti akan memberkatinya, Tuhan pasti memeliharanya, sehingga dia memberikan semua yang ada di dalam dirinya. Dia akan mempunyai iman, Tuhan akan mencukupkan kebutuhan hidupnya. Tuhan akan memberi lebih lagi ketika kita memberikan persembahan dengan sungguh-sungguh. Dan janda ini juga memberi dengan sungguh-sungguh, dengan apa yang ada dalam dirinya, dengan ucapan syukur, dengan sukacita dia memberi persembahan itu. Nah, di sini Tuhan menjelaskan pada murid-muridnya pada saat itu, alangkah persembahan janda ini yang terkenal, yang terbaik, dan persembahan dari janda ini yang diterima oleh Tuhan. Nah, dari kisah ini kita mau belajar dari sekalian bagaimana selama ini sikap dan motivasi kita memberi persembahan. Lalu mau tanya, persembahan dengan sumbangan sama nggak? Tidak, beda. Ya, sumbangan itu adalah ungkapan keikhlasan kita untuk memberi dengan kelerangan kita memberi kepada seseorang. Tapi ini persembahan, ada unsur kita menyembah kepada Sang yang berkuasa, Sang pemilik hidup kita. Jadi berbeda ya persembahan dan sumbangan. Jangan menganggap persembahan itu adalah sumbangan kepada gereja, sumbangan kepada Tuhan. Tidak, Tuhan tidak perlu disumbang. Dan Tuhan kita, Tuhan yang maha kaya. Nah, bagaimana hari ini kita belajar dari kisah janda miskin ini, yaitu ketika kita memberikan persembahan, kita harus menjaga iman kita, bahwasanya apa yang kita beri itu berasal dari Tuhan juga, dan kita harus kembalikan kepada Tuhan dengan rasa syukur. Kedua, kita harus menjaga sikap hati kita supaya kita selalu bersyukur memberi. Dan motivasi yang benar memberi, karena itu ada ungkapan syukur kita bagaimana Tuhan telah memelihara dan memberkati hidup kita. Jadi mari kita belajar dari sekalian bagaimana sikap dan motivasi kita ketika kita memberi. Jangan sembarangan, jangan asal-asalan. Contoh kecil, ketika kita memberikan persembahan, siapkan terlebih dahulu dengan baik, ya, dengan jumlah uang yang baik, dengan kondisi yang baik. Jangan dipucet-pucet, jangan yang sudah tidak berlaku lagi atau tidak layak lagi kita berikan, tapi persiapkan dengan baik, dengan kondisi yang baik kita memberikan persembahan. Jangan sembarangan, jangan asal-asalan. Oke, sekian firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik sekalian, memang selama pandemi ini
kita di dalam ibadah virtual online kita tidak mengumpulkan persembahan. Tapi adik-adik boleh mulai kumpulkan persembahan di dalam satu amplop setiap minggunya, dan kita akan menyerahkan kepada lause sekolah minggu nantinya ketika kita jumpa di suatu kesempatannya. Jadi jangan boleh kita kumpulkan persembahan, simpan di dalam amplop dengan baik. Nanti ketika kita ada kesempatan berjumpa, kita bisa serahkan kepada guru sekolah minggu. Oke, terima kasih adik-adik sekalian. Ingat, kita memberikan persembahan itu menunjukkan sikap motivasi, sikap hati kita untuk berterima kasih kepada Tuhan yang berkuasa. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh mengerti bagaimana sesungguhnya kami harus memberikan persembahan. Ajari kami Tuhan terus untuk mempersiapkan persembahan yang baik, terutama di dalam sikap hati kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan, sehingga persembahan yang kami berikan itu berkenan di hati Tuhan. Jangan Engkau menolak, jangan Engkau menyia-nyiakan persembahan yang kami berikan selama ini, Bapa. Ajari kami mempunyai sikap hati untuk memberi persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Terpujilah nama Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini, Rasul mau mengajak kita menyanyi satu lagu pujian, Aku Cinta Yesus. Kita nyanyikan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu.因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。